Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Anggi Lestari yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama mari kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berpidato singkat tentang isu yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying. Tindakan bullying bisa berupa kekerasan fisik, verbal, maupun emosional. Tindakan bullying bisa terjadi di mana saja, ya, termasuk sekolahan. Tindakan bullying itu seperti penghinaan, ancaman, makian, kekerasan fisik, dan bahkan hingga pelecehan seksual. Ayo hentikan bullying. Bagaimana cara menghentikan bullying? Yaitu yang pertama, tidak mentoleransi tindakan bullying. Kedua, memberi dukungan terhadap korban bullying. Ketiga, melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika kita melihat tindakan bullying. Ayo kita sama-sama membuat lingkungan sekolah yang damai dan nyaman, bebas dari tindakan bullying. Sekolah yang bebas dari tindakan bullying adalah keinginan kita semua. Yang harus kalian tahu, luka dari tindakan bullying adalah luka yang tak kasat mata. Korban bullying akan merasakan sakit yang akan membekas seumur hidup. Sekian pidato singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari SPD selaku guru bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato persuasif yang berjudul narkoba. Teman-teman, kita semua tahu bahwa bangsa kita sedang dilanda masalah yang sangat serius. Masalah tersebut adalah penyebaran narkoba di kalangan generasi muda. Hingga saat ini, jumlah pengguna narkoba di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena lemahnya penegak hukum di Indonesia. Para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar dari berjualan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tentu dapat memberikan dampak negatif pada penggunanya, seperti perubahan perilaku, gangguan kesehatan, dan penurunan produktivitas. Cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan tidak bergaul dengan pengguna narkoba lainnya. Program lain yang dapat mencegah penyebaran narkoba adalah dengan mewaspadai tamu yang tidak dikenal, melakukan razia dadakan, dan mengenali siswa-siswa yang mengonsumsi narkoba. Namun program-program tersebut tidak sepenuhnya akan menghilang peredaran narkoba di sekolah. Oleh karena itu, marilah kita menghindari dan ikut berpartisipasi dalam anggota antas pencegahan narkotika agar penggunaan narkoba di sekolah semakin berkurang. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya minta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Yoga Pertama pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-temanku semua, terima kasih sudah memberikan saya untuk menyampaikan pidato saya pada hari ini. Tema pidato saya adalah bahaya rokok bagi anak-anak. Tentu kalian sudah mengetahui apa itu rokok. Rokok adalah sebuah benda yang boleh digunakan oleh orang yang berumur lebih dari 18 tahun. Namun banyaknya anak zaman yang sudah
mulai mencoba merokok atau sudah berat kecanduan dengan rokok. Berikut ini adalah rokok bahaya bagi kita. Rokok adalah sebuah benda yang terbuat yang berbentuk silinder dari kertas yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Dalam rokok terdapat zat adiktif ataupun nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi mereka yang menghisapnya dan mulai mencoba rokok memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan. Jadi itu adalah sebagian kecil dari banyaknya bahaya rokok dan yang terdapat pada rokok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Terutamanya nikmat Islam, iman, dan nikmat sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan tidak lupa juga yang saya hormati teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah masalah serius yang telah menggerogoti generasi kita, yaitu bahaya narkoba. Narkoba bukan hanya sekedar kata, ia adalah ancaman yang dapat menghancurkan hidup kita, keluarga kita, dan masa depan bangsa ini. Kita semua tahu bahwa narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan mental. Pengguna narkoba seringkali mengalami gangguan kesehatan yang serius seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan bahkan kematian. Bayangkan, hanya dalam sekejap kita bisa kehilangan orang-orang terkasih kita hanya karena sebuah pilihan yang salah. Namun, bahaya narkoba tidak berhenti di situ. Narkoba juga dapat menghancurkan hubungan sosial kita. Pengguna seringkali terjebak dalam lingkaran setan, menjauh dari teman dan keluarga, dan mengisolasi diri mereka. Mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba kehilangan kesempatan untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi kepada masyarakat. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Mulailah dengan memberikan informasi yang tepat kepada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ajaklah teman-teman kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan positif yang jauh dari narkoba. Marilah kita semua berkomitmen untuk tidak hanya menjauhi narkoba, tapi juga membantu mereka yang terjerat dalam jerat ini. Dukungan kita bisa menjadi titik balik bagi mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Mari kita semua jaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat dari bahaya narkoba. Kita semua adalah masa depan bangsa ini, dan sudah seharusnya kita mengambil sikap tegas untuk melawan narkoba. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan yang tadi disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Anggi Lestari selaku wali kelas 9A dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini sebelum memulai, mari kita hadir Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kenikmatan untuk berkumpul. Hari ini saya ingin membahas mengenai fenomena yang menyebabkan trauma pada diri seseorang, yaitu bullying. Dan katakan stop bullying untuk menyelesaikan permasalahan yang serius ini. Apa itu bullying? Bullying merupakan sebuah tindakan yang dapat merugikan dan tidak dapat diterima oleh semua orang. Karena perilaku buruk ini dapat menyebabkan trauma pada penderitaan fisik dan emosional pada diri seseorang. Perilaku buruk ini bisa menjadi masalah yang dapat mempengaruhi semua orang, mulai dari korban, pelaku, saksi, dan masih banyak lagi. Sehingga ada baiknya kita harus bisa berkomitmen untuk menyelesaikan perundungan ini. Hal yang bisa dilakukan adalah saling memahami antara individu untuk merasa aman, dihormati, dan diakui. Sehingga tidak ada justifikasi untuk memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Marilah kita bersatu dan berkomitmen untuk mengatakan stop bullying dan
menyudahi perilaku bullying ini, sehingga dunia dan negara bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas ada kesalahan ucapan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya yang memungkinkan kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan selamat. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berpidato tentang menjaga kesehatan, khususnya dalam pengolahan sampah. Tindakan membuang sampah sembarangan akan membawa dampak negatif yang tidak dapat diabaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak negatif meliputi peningkatan risiko penyakit karena lingkungan kotor dan tercemar, kerusakan pada ekosistem tanah dan air akibat buang sampah yang tidak teratur, kontribusi pemanasan global melalui pembakaran sampah. Oleh karena itu, marilah kita mulai membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Langkah pertama, memulai dari diri sendiri dengan tindakan sederhana namun berdampak besar. Pengolahan sampah yang tertib dan sesuai tempatnya akan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar seperti kebersihan lingkungan yang terjaga, penurunan risiko penyebaran penyakit, pencegahan berbagai bencana seperti banjir, penghilangan batu sedap dari lingkungan. Dengan demikian, kita bersama-sama bertekad untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan membawa kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Semoga pidato ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anggi Lestari sebagai guru bahasa Indonesia dan sekaligus wali kelas 9A. Dan tak lupa pula teman-teman saya yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato dari saya. Pidato yang akan saya bawakan yaitu bertema Stop Bullying. Hadirin sekalian, bullying yaitu suatu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus sehingga membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh orang lain untuk menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Bullying dapat berupa perilaku mengejek, mengancam, mencela, memukul, merampas, bahkan membentak pun termasuk perilaku tersebut. Tidak ada faktor tunggal yang terjadi penyebabnya bullying. Faktor itu bisa terjadi dari keluarga, sekolah, bahkan pergaulan dengan teman sebaya. Hadirin sekalian, kekerasan harus dihilangkan dari perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, banyak pihak yang harus terlibat, mulai dari orang tua, guru, bahkan pemerintah. Mari kita bersama-sama waspada terhadap bullying, katakan tidak pada bullying. Hadirin yang saya banggakan, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk masa depan anak bangsa. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia sekaligus wali kelas 9A serta teman-teman yang sangat saya sayangi. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato tentang bijak dalam menggunakan media sosial. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi saat ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan hidup manusia, baik untuk bersosialisasi maupun komunikasi. Karena hanya dalam satu genggaman saja, manusia di muka bumi ini bisa dengan mudahnya bertukar informasi, mengakses gambar atau video, hingga pengetahuan baru tanpa celah. Dari anak kecil hingga dewasa, hampir semuanya bisa memiliki dan mengakses media sosial dengan mudah. Terkadang,
dalam menggunakan media sosial sering membuat kita lupa diri. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dikarenakan informasi yang tersedia tidak hanya hal yang positif, tetapi banyak juga hal yang negatif. Jadi, marilah kita sebagai generasi muda harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Akhir kata, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan mungkin kurang sempurna, karena pasti yang sempurna ketika aku dan kamu menjadi kita. Burung cendrawasih makan biji selasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan berkumpul di ruang ini dengan keadaan sehat. Teman-temanku yang saya cintai, kasih sayang orang tua kepada anaknya begitu besar. Mereka selalu memberikan yang terbaik demi anak-anaknya, memberikan kasih sayang, memberikan contoh teladan yang baik, kasih sayang orang tua kepada anak, kasih sayang orang tua sangat berdengan kasih sayang terhadap orang tua kita. Orang tua ibu dan bapak tidak pernah merasa ingin mendapat balasan dari anaknya. Seorang ibu misalnya telah memberikan kasih sayang mulai dari dalam kandungan kepada anaknya, mulai dari dalam kandungan, saat balita, menginjak remaja, dan seterusnya. Seorang ibu selalu memperhatikan dan memberikan doa kepada anaknya, sedangkan seorang ayah bekerja keras dengan sekuat tenaga demi membahagiakan dan memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk anaknya. Teman-temanku yang berbahagia, kurang apalagi kasih sayang orang tua terhadap kita. Sedangkan kita apakah sudah membahagiakan, memberikan kasih sayang kepada bapak dan ibu kita? Apakah sudah membahagiakan kedua orang kita? Setidaknya kita selalu mendoakan beliau. Kita patut hormat kepada beliau selaku orang tua kita yang mendidik kita, yang mengurus kita, yang selalu memberikan lindungan dan kasih sayang kepada kita. Maka dari itu, lewat pidato singkat saya ini, mari kita selalu memberikan yang terbaik demi kepada orang tua, memberikan kasih sayang dalam membahagiakan hati mereka berdua dengan semampu kita. Demikianlah sedikit pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan membacakan pidato tentang bullying. Hadirin sekalian, saya sangat merasa prihatin tentang kondisi dunia yang dikotori oleh bullying di lingkungan sekolah. Bullying menjadi masalah besar akhir-akhir ini. Pelakunya adalah anak sekolah. Padahal orang tua mengirimkan anaknya ke sekolah untuk dididik dan menjadi orang baik. Dari manakah sikap bullying itu muncul? Pada sekolah tidak pernah mengajarkan sedikit pun. Jadi sih, Wan, untuk anak-anakku yang hadir pada hari ini, saya meminta agar
agar kalian semua menjauhi hal dan tidak diketahui. Terus bullying bukan hanya memukul atau kekerasan fisik. Itu kegiatan. Dan verbal. Dan mengucapkan melalui kata-kata mengolok-ngolok. Itu tidak baik. Hal itu bisa membuat teman kalian merasa minder dan sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari yang saya cintai dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat yang bertema Remaja Stop Merokok. Teman-teman sekalian, bukan menjadi rahasia umum lagi dan tidak harus dipungkiri lagi kalau di kalangan para perokok sebetulnya sudah mengetahui ataupun merasakan dampak bahaya merokok tersebut. Namun mereka seolah menutup mata dengan bermacam alasan. Padahal asap rokok secara ilmiah sudah terbukti menyebabkan 25 jenis penyakit. Oleh karena itu, ayo kita sebagai warga negara yang baik dan juga peduli kesehatan harus mewujudkan hidup sehat tanpa asap rokok. Ini bisa diawali dari diri kita sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh PIA menghasilkan kesimpulan bahwa dari 30 wanita, 24 diantaranya beresiko tinggi terserang kanker paru-paru. Karena waktu yang sangat terbatas, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anggi Lestari yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan pidato singkat ini. Mudah-mudahan kita akan lebih menyayangi diri sendiri dengan dimulai dari menyehatkan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Jakarta. Berkunjunglah ke kota tua. Berhitung 1, 2, 3, pidato segera kita buka. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya hargai. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato mengenai masalah yang sangat serius di lingkungan kita, yakni bullying atau perundungan. Bullying adalah suatu tindakan yang merugikan, menyakiti, dan merendahkan orang lain baik dalam bentuk ucapan maupun gerak tubuh atau gimmick negatif. Tindakan ini juga akan merusak mental dan emosional korban sehingga mereka tidak merasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen untuk bersama-sama menghentikan bullying dan menjadi manusia yang beradab. Sekian pidato dari saya. Jika ada kelebihan mungkin cintaku untuknya, jika ada kekurangan mungkin itu kekurangan dari saya yang tidak bisa mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya April dari kelas 9A. Di sini saya ingin menampilkan pidato persuasif dengan tema bijak dalam menggunakan media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat nikmat yang telah Ia berikan, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya ingin berpidato dengan tema bijak dalam menggunakan media sosial. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian semua ketahui, bahwa hampir semua dari kita hampir tidak terlepas dari yang namanya media sosial. Seperti halnya membagikan momen, menjalin pertemanan, belajar bahan masakan, bahkan mencari uang pun dapat dilakukan di media sosial. Media sosial sendiri terbilang cukup banyak manfaat bagi kita semua. Tapi sebaliknya, bahaya yang ditimbulkan pun tidak sedikit.
Mungkin teman-teman sudah tahu juga, banyak orang yang menjadi korban dari media sosial, seperti halnya meniru gaya atau tingkah laku yang dia lihat di media sosial. Adapun cara untuk menetralisir kegunaan media sosial yaitu dengan mengisi waktu senggang untuk belajar, olahraga, atau waktu-waktu yang bermanfaat lainnya. Menggunakan sarana medsos boleh saja, asal jangan terlalu sering. Demikianlah pidato singkat dari saya. Sejatinya, media sosial harus dapat digunakan untuk hal-hal yang positif, bukan sebaliknya. Bijaklah dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian pidato singkat dari saya. Pidato yang saya begitu cepat seperti hanya dia yang kisahnya singkat tetapi kenangannya melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia dari kelas 9A. Berdirinya saya di sini akan berpidato tentang bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Dalam satu genggaman, kita bisa terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dan mendapatkan informasi dengan mudah. Namun, kekuatan media sosial yang besar ini juga bisa menjadi pedang bermata dua yang sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, kita perlu memahami betul tentang pentingnya bermedia sosial dengan cara yang bertanggung jawab, tetapi juga tentang memahami risiko dan dampak yang mungkin timbul dari setiap tindakan yang dilakukan di dunia maya. Sebagai generasi yang tumbuh dalam era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang kita bagikan adalah valid dan benar, serta meminimalisir risiko kerusakan dan konflik yang bisa terjadi akibat informasi yang tidak tepat. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak, tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan persatuan di antara kita sebagai manusia. Sekian pidato singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan wali kelas 9A dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin membahas soal bullying, masalah yang mengganggu kehidupan banyak anak remaja bahkan orang dewasa. Perundungan ini bisa tindakan fisik atau verbal serta penindasan secara online. Perbuatan ini adalah tindakan yang sangat merugikan dan dapat meninggalkan luka yang dalam pada korban. Oleh karenanya kita harus berkomitmen untuk menghentikan perundungan. Kita harus belajar untuk lebih menghormati satu sama lain, mendengarkan dan menghentikan perbuatan perilaku yang merendahkan orang lain. Ingatlah bahwa kita punya peran untuk menjaga lingkungan yang aman dan berempati. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Selamat siang Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya hormati. Hari ini saya ingin berpidato mengenai isu sosial yang sangat serius dan meresahkan bagi seluruh dunia, yaitu kasus bullying atau perundungan. Bullying bukan menjadi salah satu kasus yang dapat dianggap remeh karena bisa merusak kehidupan dan meninggalkan luka bagi korban bullying. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap lingkungan sekitar dan mencegah perilaku tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyatukan kekuatan untuk menghentikan perilaku buruk ini bersama-sama. Namun, apakah itu bullying? Bullying bisa diartikan sebagai tindakan merendahkan, menyakiti, dan mengintimidasi orang lain terus-menerus. Perilaku ini
Perilaku ini bisa ditemukan di berbagai tempat seperti lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga dunia maya. Dan perilaku ini biasa ditunjukkan mulai dari ejekan verbal, tindakan fisik, hingga cyberbullying. Apabila perilaku ini terus dilakukan tanpa henti, maka akan berdampak buruk bagi korban. Karena perilaku dapat merusak kesehatan mental dan meninggalkan trauma pada korban. Hal ini disebabkan oleh tekanan psikologis yang berat sehingga menyebabkan rasa cemas. Tidak hanya itu saja, perilaku ini juga dapat menyebabkan depresi hingga menyebabkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Karena hal inilah perilaku bullying harus segera diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, jika teman-teman melihat atau mendapatkan perilaku tersebut, segera lapor kepada orang tua atau guru. Selain itu, teman-teman juga harus waspada dan peka terhadap keadaan lingkungan sekitar. Dengan begitu, kita semua bisa menciptakan dunia lebih aman dan saling menghargai. Mari kita berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi. Kita bisa menciptakan masyarakat lebih baik dan saling melindungi. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya hargai. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hikmat dan rahmat berupa kesehatan, hingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum penerangan narkoba ini. Teman-teman, mengkonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan setan sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat di dunia akhirat serta lingkungan masyarakat. Teman-teman, janganlah sekali-kali kita mencobanya, maka kita akan rugi seumur hidup, rasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak hidup kita. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya pidato ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maafkan apabila ada tutur kata yang kurang sempurna, karena yang sempurna pas dulu kita masih bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan sekaligus wali kelas 9A dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dalam kehidupan, dan juga karena nikmatnya kita bisa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Saya berdiri di sini akan menyampaikan pidato tentang bahaya merokok. Di setiap kepulan asap yang mengepul terselip bahaya tersembunyi yang mengintai kesehatan bagaikan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Merokok juga bagaikan racun manis yang terkandung di setiap isapan, meracuni organ demi organ dan merenggut kesehatan tubuh, seperti batuk kronis, sesak napas, dan penyakit jantung. Itu hanyalah sebagian kecil daftar panjang konsekuensi fatal yang mengintai di setiap batang rokok. Merokok bukan hanyalah kebiasaan, melainkan pilihan untuk meracuni diri sendiri. Marilah kita bersama-sama memutuskan rantai asap dan meraih kehidupan yang lebih sehat. Jauhi rokok, dekati aku, rokok membunuhmu, aku mencintaimu. Sekian pidato dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurang sempurnaan, karena yang sempurna kisah kita di awal bulan Oktober. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman kita semua tahu bahwa bangsa kita sedang dilanda masalah. Masalah tersebut adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda maupun hampir di setiap saat kita mendapatkan berita baik atau buruk di media elektronik maupun media cetak yang menyebabkan generasi kita semakin buruk. Teman-teman sekalian,
Narkoba adalah pembunuh berdarah dingin yang akan mematikan siapa saja secara perlahan. Narkoba akan menyebabkan kerusakan fisik maupun fungsi otak hingga kesedaran moral. Bagi pelajar, narkoba adalah akan membuat mereka kehilangan semangat belajar. Mereka kebiasaan uang hanya untuk mereka bahagia. Mereka beranggapan bahwa narkoba akan membuat mereka bahagia, namun nyatanya mereka menderita. Poin penting dalam pidato saya kali ini, narkoba akan menyebabkan generasi kita semakin buruk. Sekian pidato singkat tentang bahaya narkoba. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku Guru Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Teman-teman, pernahkah mendengar ungkapan kasih sayang orang tua sepanjang jalan dan kasih sayang anak sepanjang galah? Ungkapan tersebut sering dipakai di zaman dulu untuk mengungkapkan bahwa kasih sayang orang tua tidak terbatas. Ungkapan tersebut benar adanya bagi sebagian anak, karena ada beberapa anak yang merasa ungkapan tersebut tidak benar. Tidak semua anak dapat merasakan kasih sayang orang tua. Coba tanya diri kalian, apakah kalian mendapat kasih sayang orang tua yang sepantasnya? Jika iya, maka bersyukurlah. Tidak semua anak dapat merasakan kasih sayang tersebut. Maka dari itu, saya ingin memberitahu, mari sayangilah orang tua kalian. Jika kalian tidak mendapat kasih sayang tersebut, sayangilah diri kalian terlebih dahulu dan curahkan kasih sayang kalian kepada orang-orang yang berharga di hidup kalian. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan cari yang sempurna, karena kesempurnaan akan ada jika aku dan kamu disatukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat kepada Ibu Anggi Lestari selaku Guru Bahasa Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan, marilah kita bacakan pidato bahaya narkoba. Narkoba musuh yang tak kasat mata. Yang tak kasat mata. Yang telah meracuni banyak generasi muda. Mereka terjerumus dalam lingkaran setan yang tak berujung, kehilangan masa depan dan menghancurkan keluarga mereka. Bahaya narkoba bukan hanya mitos, tetapi kenyataannya pahit yang harusnya kita hadapi. Narkoba merusak kesehatan fisik dan mental.
dan menghancurkan prestasi dan memicu tindak kriminalitas. Bahkan generasi penerus bangsa yang seharusnya menjadi aset terbuang sia-sia karena narkoba. Pertama, marilah. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita harus bersatu padu melawan narkoba. Pertama, marilah kita ciptakan kesadaran tentang bahaya narkoba. Sebarkan informasi kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Kedua, memberikan dukungan kepada yang penyalahgunaan narkoba. Bantu mereka mendapatkan rehabilitas dan kembali ke jalan yang benar. Ketiga, marilah kita ciptakan lingkungan yang sehat dan positif. Hindari pergaulan bebas dan jauhi tempat-tempat yang rawan narkoba. Ayo kita bersama-sama berjuang untuk Indonesia yang rawan narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggi Lestari selaku Guru Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allahur Rabbi yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul bijak dalam menggunakan sosial media. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui di era globalisasi saat ini, sosial media memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan hidup manusia, baik untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Karena hanya dalam satu genggaman, seluruh umat manusia bisa dengan mudahnya bertukar informasi, mengakses gambar ataupun video, hingga pengetahuan baru tanpa celah. Dari anak kecil hingga orang dewasa, hampir semuanya bisa mengakses dan memiliki sosial media dengan mudah. Sosial media yang kita ketahui diantaranya Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Terkadang dalam menggunakan sosial media sering membuat kita lupa diri. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam menggunakan sosial media karena informasi yang tersedia bukan saja hal yang positif, akan tetapi ada juga hal yang negatif. Jika kita sebagai generasi muda, kita harus bertanggung jawab dan bijaksana. Dengan cara, janganlah asal posting suatu video ataupun konten yang belum tentu kebenarannya, dan selalu jagalah etika tutur bahasa yang digunakan dalam memposting suatu video karena adanya undang-undang ITE. Akhir kata, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa sadar diri karena dia bukan milikmu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang utama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh barokah.
Yang saya hormati Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Teman-teman, cinta seorang ayah dan cinta seorang ibu untuk anaknya tidak dapat dibandingkan. Cinta mereka berbeda, tapi tidak ada yang lebih atau kurang. Kehidupan seorang wanita berubah, tubuhnya berubah, dan mengorbankan setiap nutrisi kecil yang dimilikinya untuk diberikan kepada bayinya. Tubuh pria juga berubah, dan pikirannya tidak akan pernah sama lagi. Sementara sang ibu mengabdikan diri secara setiap hari untuk membantunya bertahan hidup. Sang ayah mengabdikan diri secara fisik dan mental. Pada gilirannya perjuangan untuk merawat mereka. Maka dimulailah hari-hari bekerja yang melelahkan. Mari ajari anak untuk menjadi teman yang baik. Karena di luar sana ada anak-anak yang pulang ke rumah dan tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Ajari mereka bahwa senyuman, tangan untuk dipegang, atau ajakan bermain dapat berarti segalanya bagi mereka yang merasa dilupakan. Ibu merawat anak-anaknya selamanya, dan ayah merawat keluarganya selamanya. Dalam peran sebagai orang tua, tidak ada persaingan, yang ada hanya cinta. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anggi Lestari selaku guru bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berpidato singkat tentang sebuah bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Bullying adalah tindakan yang menyakiti hati. Bullying adalah tindakan yang menyakiti orang lain secara fisik, verbal maupun emosional. Tindakan ini dapat berupa ejekan. Tindakan ini dapat terjadi di lingkungan sekolah dan di mana saja. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, kekerasan, dan pelecehan. Dampak bullying bagi korbannya sangatlah besar. Korban bullying mengalami depresi, kecemasan, dan penurunan prestasi dan belajar. Bahkan hingga bunuh diri. Oleh karena itu, bullying harus segera dihentikan. Bagaimana cara menghentikan bullying? Pertama, kita semua harus tidak mentoleransi tindakan bullying. Kedua, kita harus melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadinya bullying. Ketiga, kita harus memberikan dukungan kepada korban bullying agar mereka tidak merasa sendirian. Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua orang.
sekolah bebas dari bullying. Ingatlah bullying adalah tindakan yang tidak kasat mata. Bullying dapat meninggalkan tak seumur hidup. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.